Assalamualaikum. Para guru kesehatan punya nasihat klasik ya untuk yang sedang puasa fasting agar kita itu senantiasa aktif selama puasa. Nah, tapi menurut pakar evolusi manusia dari Harvard University, Dr. Daniel Lieberman, itu tuh belum tentu benar. Ada benernya, ada salahnya. Nah, realitanya lewat aktif selama fasting itu bisa juga bikin jadi capek nggak buku kan ya. Jadi, salah satu kesimpulan dari hasil riset Dr. Lieberman itu ya, duduk dan istirahat itu bukan dosa evolusi. Dari dulunya, manusia itu bukannya makhluk yang senantiasa aktif aja terus, ya nanti kayak tikus curut. Nah, sebagai pemburu ya, manusia itu kan sering keserang paceklik. Nah, kalau kayak gitu, terus dia jadi kepaksa fasting, puasa. Dan selama fasting itu ya dia akan cenderung mager demi menghemat energi dan seterusnya. Bahkan tidak paceklik pun, manusia purba itu biasa, duduk-duduk aja gitu ya per hari sampai 6, 7, 8 jam, sama aja kayak kita sekarang. Nah, tapi banyak cara lihat, break, magernya manusia modern, itu salah kaprah dan bersifat merusak. Inilah yang sebenarnya mesti dihindari. Ya. Ekstrem sebaliknya juga sama ya. Udah tahu badan lemes karena fasting atau lemesnya karena faktor U, dipaksain juga aktif melihat seharian. Nah, ujungnya bisa error juga. Kalau mau lebih mager ya selama puasa, sedentary gitu ya, selama fasting, tapi ingin tetap sehat, ada beberapa nasihat yang sering disebutkan oleh Dr. Lieberman dalam sejumlah wawancaranya. Pertama ya, ini kalau bahasa Jawa, ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, mager boleh, tapi jangan magernya total, jangan sampai kelewat BW. Nah, orang zaman dulu tuh ya, kan paling duduk di rumputan, nyender di pohon, atau di atas batu gede kayak gitu. Itu paling gimana sih, setengah jam aja kecu gitu ya. Terus berdiri, ngolet-ngolet, stretching dikit-dikit, atur-atur ulang posisi kayak gitu. Nah, di zaman kekinian mestinya gitu juga. Tiap setengah jam ya bangkit aja, bareng 2 menitan kayak gitu ya. Cara ini diyakini menjaga, membangunkan metabolisme otot, dan membantu sel-sel untuk tetap sensitif insulin gitu ya. Ini krusial tuh saat kita sedang puasa fasting. Yang kedua, ada aktivitas konsisten. Mesti ada, walaupun intensitasnya rendah nggak apa-apa. Zaman dulu ya, manusia purba itu kan pagi-pagi berburu gitu. Jebret kalau yang jago apalagi di daerah tropis yang flora faunanya variatif, itu sering baru sekitaran 1 jam udah dapat hasil mencukupi. Ya udah, terus mereka rehat seharian, tapi intinya sempat berburu. Kuncinya di situ. Jalan kaki ringan gitu ya, langkah biasa. Per hari itu seenggaknya 2.000 langkah lah, skor-skor lebih. Ini gampang diukur, dulu pernah kita ulas. Jalan kaki ringan ini akan menjaga sirkulasi ya di sistem tubuh kita tanpa memicu stres kortisol. Dia mendorong bakar lemak juga tanpa bikin lemas lapar selama fasting puasa. Terus yang ketiga, kita mesti juga jagain massa otot dengan resistance training nih. Bukan artinya terus mesti angkat berat gimana-gimana ya. Tapi kalau tidak ada sinyal bagi tubuh untuk mempertahankan massa otot ya, khususnya buat yang tidak muda lagi, itu fasting bisa menggerus otot tulang sendi. Dulu pernah kita ulas. Bisa angkat beban beneran, bisa squat, push up, plank, atau model-model senam singkat lah. Seperti tai chi, yoga tertentu, pilates kekinian, atau apapun. Bahkan bisa aja ya, sholat tarawih itu ada fungsi ininya juga. Kalau jalan kaki tadi kan 15-30 menit gitu ya. Yang ini seringkali cukup antara 2 sampai 7 menit lah. Cincai lah harus cuma segitu, benar nggak? Nah, bisa sepaket ya dengan yang kardio dan beban tadi, yang cuma beberapa menit, ada yang sifatnya untuk menjaga kelenturan dan keseimbangan. Ini bisa juga tanpa nambah durasi bahkan. Contoh nih, di luar sana ada senam tai chi. Tiap hari cukup 5-7 menit. Nah, di situ ada latihan napasnya, beban, kelenturan, keseimbangan sekalian. Tapi ini Dr. Lieberman nggak spesifik nyebut tai chi sih ya. Sholat tarawih juga mestinya bisa ya difungsikan sekalian untuk ini. Selain untuk menyasar aspek spiritualnya, walau realitanya ya. Itu dari sujud gitu ya sampai berdiri lagi. Kalau full dengan otot kaki, nggak pegangan kemana-mana, itu buat yang udah umur belum tentu bisa loh ya. Atau kadang-kadang muda pun guyur-guyur kayak mau jatuh gitu. Nah, tapi ini juga nggak disebut oleh Dr. Lieberman. Pokoknya kalian tahu lah ya idenya. Berikutnya, perlu juga penajaman kognitif. Ini bisa sepaket dengan uji keseimbangan tadi, bisa juga terpisah. Misalnya nih, sambil fasting terus diingatkan semangat baca Alkitab, bisa juga baca buku, atau belajar ini itu ya sesuai keperluan dan passion. Nah, ini bukannya seharian juga, bisa aja cuma beberapa menit aja.
menit atau kayak gitulah, lebih dikit. Totalnya ya, semua ini tadi 30 menit aja juga bisa, atau 1 jam kurang lah. Sama ini dengan manusia purba ya yang kuat-kuat, yang terus berlanjut keturunannya sampai sekarang. Ya bayangin aja, sehari kan 24 jam tuh. Kalau aktif benerannya cuma sekitaran 1 jam, terus tidurnya 8 jam, itu kecenderungan magernya 15 jam loh. Nah, tapi ini bisa nggak apa-apa. Nih, tidurnya tadi juga penting ya, itu nomor berikutnya. Saat fasting itu kan ada tidur yang nggak sengaja gitu ya, bisa rebah-rebahan. Ada lagi tidur itu yang sengaja di malam hari. Menurut Lieberman, manusia purba itu tidak tidur 8 jam tanpa gangguan. Rata-rata paling cuma sekitaran 6 jam efektifnya. Tapi mereka memiliki kualitas istirahat tidur yang sinkron dengan ritme sirkadian dan terus tidurnya pulas dalam. Nah, nggak keganggu gadget dan lain-lain yang rata-rata seperti zaman sekarang. Paling-paling sesekali keganggu sama tikus atau celeng. Nah, tapi bukan kayak rutin gitu ya. Kalau yang rutin ya udah pada punah kali ya. Soal tidur ini udah sering kita bahas. Terakhir nih ya, postur tubuh saat mager itu juga mesti berubah-berubah, variatif. Jangan sampai terus berlama-lama sehingga otot tertentu itu kegencet, ketindih, atau bagian tubuh tertentu ketindih. Nah ini rada nyambung sama yang awal tadi ya, tapi poinnya beda nih. Jangan terus karena kedinginan, meringkuk, membatu, nggak bergerak sampai lama sekali, ya itu bisa terus sakit pundak gitu, frozen shoulder, atau pain di bagian lain. Nah, yang udah keterlanjuran pain kayak gitu, menurutnya itu bisa susah lagi. Nah, ini terus nyambung ke cara-cara mager yang makin jelek lagi. Itu deh kira-kiranya. Ya, ini ada satu poin lagi nih, poin bonus yang jelas penting. Biasanya sih udah pada tahu ya, kalau pas fastingnya ada kecenderungan mager, di luar periode fasting, ya kita mesti punya program tuh. Program anti mager yang lebih sistematis. Atau secara umumnya anti sarkopenia gitu. Oke lah, ini nggak usah disimpulkan lah ya. Pastinya seperti ini bisa dirancang sendiri. Antisipasinya kayak gimana, tapi intinya ya di judul kita itu. Selama fasting, asupan berkurang itu alami aja. Kalau terus kita cenderung mager, tapi itu bisa tetap sehat, asalkan ada langkah-langkah pengimbangannya seperti yang kita uraikan tadi. Terima kasih.